kita nggak punya duit, cuman punya duit 10.000 perak itu Pak. Itu aja 5.000 sama kritik loh Pak, sama receh itu loh. Iya. Itu Pak timbul di dalam aja greget saya Pak. Mau jadi apa keluarga saya nanti kan gitu. Orang itu kalau nggak punya apa-apa Pak, utang 100.000 aja nggak dipercaya. Hutang? Pernah Pak. 100.000? Gara-gara nggak punya beras dulu itu. Baiklah Pak, gitulah ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Irawan. Saya selaku owner dari Duta Ifam ini, Pak. Dan sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, Pak, bagi para teman-teman semua, khususnya dari Duta Ifam sendiri mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, Pak. Mohon maaf lahir dan batin, Pak. Mas Dedi, Idul Fitri tahun ini seperti apa, Mas? Perjalanannya menurun atau menanjak lebih bagus, Mas? Kalau Idul Fitri tahun ini Pak, tahun ini yang kita alamin, alhamdulillah Pak, menanjak Pak. Menanjak ya? Ada kenaikan. Ada kenaikan. Ada perubahan lah Pak. Iya, kemarin yang dicari apa tuh Mas? Yang Kalau banyak dicari. Puasa kemarin aja, waktu puasa kemarin kita juga ruame Pak pengiriman Pak. Malah saya rasa tahun ini kita lebih ramai pengiriman untuk hari puasa loh Pak malah Gitu. Pak. Soalnya banyak peminat untuk breedingan juga, untuk bandot Pak yang banyak Pak. Yeah. Untuk persiapan mungkin persiapan lebaran haji bentar lagi Pak. Mulai nyetok dari sekarang. Dari sekarang ya. Kan untuk puasa kemarin harganya ada penurunan Pak. Yeah. Untuk pejantan, makanya mungkin si pedagang-pedagang itu berpikir juga lebih baik beli sekarang, kita piara bentar lagi, hasilnya lumayan kan gitu mungkin Pak. Daripada belinya nanti mepet, otomatis harganya kan naik kan gitu Pak. Iya. Kemarin waktu Ramadan Mas ya, waktu Ramadan kemarin kan mengalami apa namanya harga turun sampai di 200 Mas ya. 200 Pak. Untuk jantan sampai di 200 untuk jantan. Nah, kalau prediksi sampai nanti ini setelah Idul Fitri nanti akan seperti apa Mas Dedi? Kalau untuk kambing jantan, kalau prediksi kita Pak, itu bukan prediksi Pak, udah pasti itu Pak ya. Sudah pasti. Udah pasti meyakinkan pasti itu. Pasti ada kenaikan total Pak. Ini aja kemarin aja waktu puasa terakhir harganya sama udah lihat di pasar. Iya. Udah naik dari 100.000 itu Pak. Udah mulai naik itu harganya. Karena apa? Karena banyak pedagang yang membeli bandot, menyetok pejantan kan gitu. Begitu. Ya mungkin kalau teman-teman yang baru lihat perjalanan hidup kita, perjalanan berdirinya kandang kita, mungkin kalau lihat sekarang tinggal ya enak lah Pak gitu toh. Tapi kan belum tahu cerita yang dulu, yang dulu Pak. Oh, sekarang udah 300 ekor lebih nih. Kalau yang dulu itu ya gimana Pak ya? Kita benar-benar mulai dari nol, kita itu nggak ada modal. Bahkan modal kita itu cuma dari, kalau seingat saya itu kambing kita nggado Pak, hasil dari kita nggado 3.150.000. Masih ingat Pak sampai sekarang pun modal pertama saya itu. Obrok kita masih pinjam, terus kita jual beli berjalan di 10 hari apa setengah bulan tuh kita udah bisa beli obrok, pakai motor gawir, Supra gawir itu. Ya, yang penting kita kuncinya itu amanah Pak kita Pak. Amanah, jujur gitu aja Pak. Gitu aja. Tapi, itu kunci utama kerja kita Pak. Iya. Tapi Mas Dedi waktu itu langsung ke jual beli apa? Pernah ngalami jadi peternak juga? Kalau kita dulu, kalau saya dulu itu peternak Pak, belum jual beli Pak. Oh, malah peternak? Ya belum, peternak aja kambingnya kambing gado loh Pak. Iya. Kambingnya kambing gadoan, bukan kita beli. Orang kita dulu jika kita deres loh Pak. Iya. Ya bikin gula merah itu. Ada di hampir 8 tahun tuh Pak kita kerja kayak gitu. Gitu ya. Ya keadaan nggak gitulah Pak dulu. Jadi pernah ngalamin namanya hidup susah Mas ya? Ya pernah Pak. Makanya kita itu bisa untuk pembelajaran kita Pak. Bagaimana dulu hidup susah kan gitu Pak. Kami kita jagalah Pak komitmen kandang kita ini amanah. Yang kita jangan mandang rendah orang lain lah Pak, gitu aja. Karena apa ya? Nasib orang nggak akan tahu ke depan. Iya, nggak akan tahu Pak. Roda itu berputar Pak. Mas Dedi sendiri pernah berpikir nggak sih Mas kalau sampai akan jadi seperti ini? Nggak pernah Pak. Cuman pengen kayak orang-orang. Bisa nggak gitu loh Pak. Tapi berhubung terus kita ini usaha Pak. Kalau kita ini kan usaha pantang menyerah saya ini Pak. Tanpa menyerah ini Pak. Coba terus akhirnya ya alhamdulillah Pak. Butuh proses berapa tahun Mas Dedi? Lama Pak. Kalau saya ini dari mulai jual beli sampai tahun 2025 ini Pak ya, itu udah berjalan jual belinya kisaran di 11 sampai 12 tahunan Pak ini Pak. Iya 11 tahun loh. Kita mulai, kalau saya ini mulai berdagang pakai obrok itu Pak, itu dari tahun 2014 awal kalau tidak salah itu. Sekarang 2025.
Berarti setiap Ramadan sih sudah mulai ngirim ya dari awal emang ya? Belum, Pak. Oh, belum. Proses juga toh? Proses juga. Kita mulai mengirim kambing itu awal mula kita mulai ngirim, kita cuma bantu, Pak. Bantu teman, dia minta barang tempat kita, kan gitu, Pak. Oh, ngesup ya? Minta barang tempat kita, terus akhirnya kita bantu barang-barang itu kan, itu kita udah mulai dikit-dikit udah punya modal. Ya. Terus akhirnya saya berani, Pak, mulai ambil dana dari pemerintah, dana kur itu. Ambil kur itu, Pak. Udah mulai punya modal, kita udah mulai ngisi bos lah, Pak, itu, Pak. Udah mulai ngisi, terus ditambah lagi di konten sama YouTube Indra Palupi itu, Pak. Itu yang mulai dari kita meledak sebenarnya. Kita nggak ngilangin, emang bantuan dari YouTube Indra Palupi itu. Jadi banget, Mas, membantu sekali. Oh, sangat membantu, Pak. Bukan saya ngelem apa gimana, emang kenyataan, Pak. Nomor saya dikenal dari Nusantara ini ya berkat YouTube Indra Palupi channel itu. Ya, semoga kita sama-sama jalan gitu aja. Amin. Semoga barokah. Gitu. Karena apa, YouTube Indra Palupi channel itu bagi saya sangat membantu. Sangat-sangat membantu. Artinya promosi itu penting di dunia perdagangan ya, Mas? Iya, Pak. Itu udah positif, Pak. Emang promosi itu udah positif. Iya. Nah, yang penting kita amanah, Pak. Namanya rezeki orang berbeda, Pak. Nah, contoh kayak gini, Pak. Ada kata-kata cara kerja boleh sama, tapi rezeki udah beda. Setuju. Itulah, Pak. Tergantung aja kita nyingkipannya gimana. Nah, waktu itu anak saya yang perempuan, yang pertama itu si Ayu itu. Anak Barep itu? Ayu Dia Irawan itu masih kurang lebih baru murep loh, Pak. Murep itu umur berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan itu. 7 bulan. 7 bulan itu jatuh, Pak. Karena apa? Kita itu gini, Pak. Kita waktu itu belum jual beli. Masih peternak? Masih peternak kambing dari gaduhan tadi, sama kita nderes bikin gula merah itu. Anak saya itu ditinggal waktu saya kerja, saya manjat pohon kelapa, istri saya yang mau masukin gula merah ke kotak itu, anak saya kan tidur, Pak, tidur di amben tuh, di dipan. Iya. Jatuh, Pak, dari dipan, kan gitu. Mau ngurutin anak, Pak, ini tak ceritain, Pak, mau ngurutin anak saya itu, Pak, nggak punya duit, cuman punya duit 10.000 perak. Saking nggak punya duitnya. Bener, Pak. Sampai nangis ini, Pak. Sampai kondisi seperti itu, Mas. Iya, Pak. Saya masih nelongso, Pak. Itu makanya anak saya ini sekarang ya kalau bisa jangan kalah sama temennya lah, Pak, gitu aja. Saya kerja ini untuk apa? Untuk keluarga juga kan gitu. Yang penting saya bisa mendongkrak keluarga saya gitu. Mas, motivasi sampean apa, Mas? Sampai bisa bangkit terlepas dari keadaan yang kondisi apa ya? Kondisi ini, Pak, itu, Mas. Ini bener cerita pertanyaan sampean bener, Pak. Ini tak kasih tahu, Pak. Waktu anak saya jatuh dari dipan, mau ngurutin anak lah, Pak. Ini saya masih di pohon kelapa, Pak. Turun toh. Itu saya itu ke belakang, nyusul saya ke ladang, ama gendong anak saya tadi. Gosong-gosong ini, Pak, ketatap lantai, mungkin Pak ya kejedot lantai kan. Kebentur kan. Nangis, Pak. Mau diurutin cuma punya duit 10.000 perak itu, Pak. Itu aja 5.000 sama kritik loh, Pak. Marah saya itu loh. Iya. Itu saya peluk, Pak. Saya nangis, Pak. Itu, Pak, timbul di dalam hati saya, greget saya, Pak. Mau jadi apa keluarga saya nanti kan gitu, Pak. Nah, ini pertanyaan yang bagus berikutnya. Akhirnya apa, Pak? Karena apa? Karena kita nggak punya modal, istri saya tak ajak mau ajak kerja lain, nggak berani karena nggak punya modal, takutnya kita nanti punya utang banyak kan gitu. Takut saya itu, Pak. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya kambing dari bagian gaduhan tak jual itu, Pak. Saya masih ingat tak jual itu, siapa yang beli pun masih ingat, Pak. Orang kawasan sini itu babon anak jantan sama betina dibeli dia 3.150.000. Itu pun duit kita nggak berani untuk ambil, nggak berani, Pak. Maksudnya untuk apa? Untuk kebutuhan lain nggak berani. Untuk ekonomi lah. Untuk ekonomi nggak berani. Kita cuman ini untuk modal kita, untuk modal saya. Oh, di sini awal mulanya jenengan. Iya, Pak. Itu pun bini istri saya tak suruh dukung aja. Kamu nggak usah ikut, Yang penting kamu dukung saya. Saya pengen rubah nasib keluarga kita gitu, Pak. Nah, dari situ kita akhirnya saya berani, Pak, beli kambing di tempat petani toh. Beli pertama kali tempat temen itu di Sumbersari itu babon 2. Itu masih ingat saya, Pak. Dapat uang 50.000 itu, Pak. 2 ekor. 2 ekor. Dibeli bakul juga. Dapat uang 50.000 tak kasih. Ya itu kita masih sambil ini, Pak. Saya mulai belajar jualan juga masih sambil deres tadi. Jadi pagi kita berangkat manjat pohon kelapa, mungkin nanti jam 8 kita udah pulang. Kita cari kambing. Berarti sudah enggak breeding lagi ya? Enggak ternak lagi ya? Masih ternak, itu kan yang kita jual hasil dari gaduhan. Ya? Induknya orang tadi masih gitu loh, Pak, masih kita pelihara juga kan gitu. Mas,
rasanya seperti apa Mas? Berada di titik terendah Mas. Gini Pak, orang itu kalau ndak punya apa-apa Pak, itu bawaannya orangnya minder Pak. Minder ya. Ini contohnya saya aja lah Pak, nggak usah orang lain, saya sendiri saya alamin minder Pak. Nongkrong di sana ngobrol yang diceritain masalah duit. Kita nggak punya duit. Kita nggak punya duit, kita minder Pak. Jujur minder, saya cuma diam. Pernah Pak, kalau orangnya nggak punya duit Pak ya, utang 100.000 aja nggak dipercaya. Hutang? Pernah Pak. 100.000? Gara-gara nggak punya beras dulu itu. Sampai nggak punya beras? Nggak punya beras. Dedi Irawan? Karena kita sakit waktu itu Pak ya. Waktu itu saya sakit, ada 1 minggu saya nggak kerja. Baiklah Pak, gitulah ceritanya. Ini kalau orang-orang di sekitar sini mungkin udah tahu semua Pak, cerita hidup saya ini udah tahu semua. Makanya saya belajar dari pengalaman itu betapa sulitnya dulu cari duit. Mumpung sekarang masih bisa cari duit, alhamdulillah lancar, kita jaga itu Pak. Seberapa menghargaikah Mas Dedi dengan kondisi yang saat ini sudah saya mencapai? Ya, saya bersyukur Pak. Saya bersyukur kalau sama Gusti Allah udah dikasih kayak gini, mungkin jalan kita kayak gini diternak melalui dari kambing ini Pak ya. Kita bersyukur dan kita juga enggak gini Pak, saya ini enggak enggak berdiam diri, maksudnya kalau ada kita rezeki lebih, kita kasih ke anak kecil, kita nyumbang bantu di pondok, bantu di itu semampu saya gitu Pak, di masjid. Intinya di musola gitu Pak. Artinya berbagi itu sangat penting. Berbagi Pak. Karena apa? Karena hasil itu bukan seutuhnya milik kita. Kan gitu. Mas Dedi. Itu kunci utama kita Pak. Ini kan Mas Dedi pernah enggak punya, terus sedikit punya, terus sekarang punya. Artinya ada fase-fase tertentu Mas Dedi ya? Ada Pak. Makanya saya bilang cara kerja boleh sama tapi rezeki udah beda. Tapi kan kita harus berusaha Pak. Nah ini. Cara usaha seperti apa Mas? Kalau ingin berusaha, ingin bekerja melalui kambing, ya kalau kita nggak bisa jual beli, ya kita breeding Pak. Breeding, siapin bang pakan. Ya kalau nggak ada siapin bang pakan, kalau di tempat kita, wilayah kita ini Pak, pakan melimpah kan gitu. Yang penting kita mau ngarit gitu aja Pak. Kita breeding aja Pak. Karena apa? Karena kambing ini menguntungkan Pak. Menguntungkan gini. Emang kalau untuk harian nggak cukup Pak. Nggak cukup Mas ya? Cuman untuk tabungan. Tapi tahu-tahu kambing kita banyak. Nanti ada kebutuhan mendadak, kita bisa jual. Kan gitu Pak. Jadi sambil beternak punya tabungan kita bisa buru harian. Itu pun gini Pak, kita nggak cuma ngomongin manusia aja. Karena semua itu ada resikonya, namanya hewan kan punya nyawa, pasti ada kematian. Setuju gitu, Mas. Untuk kematian, ya namanya usaha Pak ya. Bapak ngerti dari awal pasti susah, pasti ada kematian. Yang mungkin kita jangan nyerah, kita tetap berusaha. Nanti ketemu dengan sendirinya Pak. Jalan itu nanti ketemu dengan sendirinya sambil kita berusaha. Seiring waktu Mas ya? Kita ada masukan dari teman untuk sakit ini, suntik ini. Lama-kelamaan kita tahu sendiri Pak. Gitu ya. Yang penting kita jangan malu untuk bertanya, gitu aja Pak. Kalau kita usaha di kambing ini udah ada di 2014 awal sampai sekarang 2025 udah 14 tahun Pak. 11 tahun Pak ya? 11 tahun. Kita jual beli nih 11 tahun. Kalau breeding kita udah lama. Kalau saya pelihara kambing itu sejak kelas 3, kelas 4 SD udah pelihara kambing Pak. Waktu kita awal mula usaha kambing Pak ya, jual beli lah. Emang ada gimana Pak ya, kalau dari kambing itu kalau yang saya alamin itu cepat untuk pertumbuhannya. Cepat Pak. Untuk jual beli itu cepat, pergerakan perekonomian itu cepat. Iya. Karena apa Pak? Karena kita dapat untung 100.000 per ekor, 50.000 per ekor, itu enggak sampai nginep, enggak sampai berhari-hari. Intinya kita beli dari petani, kita bawa ke pasar, hitungan jam aja Pak. Kita taruhlah nggak usah mulu-mulu, kita dapat per ekornya 50.000 bersih, gitu aja udah. Bawa 2 ekor udah 100.000. Kalau kita kerja harian tuh, dihitungannya kerja harian 1 hari penuh Pak 100.000. Kita kepanasan, kita disuruh orang, diduding orang kan gitu. Kita kalau di kambing cuma butuh 1-2 jam. Hitungan jam. Iya. Nah, kita udah dapat untung kan gitu. Nah, itu kita pakai enaknya. Itu juga ada pahitnya juga Pak. Ada resiko juga? Ada resiko Pak. Yang saya omongin kan tadi manisnya aja. Manisnya. Ini resikonya Pak. Kita ditipu sama temen. Ada juga kayak gitu Pak? Ya yang kita alami loh Pak. Duit kita ini yang dibawa kabur itu banyak Pak. Banyak. Jadi nggak kita omongin manisnya aja. Yang penting kita hati-hati. Orang kita hati-hati aja masih keblegong loh Pak. Iya. Itulah orang bisnis Pak. Bisnis. Manis-manis di depan, nyatanya nanti belakang lutik gitu. Di gondol nggak dibayar. Banyak Pak kita banyak Pak. modus-modus seperti itu. Banyak Pak. Itu udah resiko dari bisnis kita. Yang penting kita
Ya kita doain aja yang bawa duit kita semoga sehat, dikasih rezeki bisa bayar lagi. Gitu aja, udah enak. Sebenarnya Dipta Ayu Farm ini terbentuk karena seiring waktu apa emang ada rencana dari awal toh Mas? Enggak ada rencana Pak. Itu terbentuk dengan sendirinya. Terbentuk dengan sendirinya. Untuk kandang pun enggak ada Pak. Saya mau kayak kandang besok harus kayak gini. Enggak, cuma cita-cita aja. Pengen punya kandang gede itu Pak. Cuman pengen tapi kan enggak ada modal kita. Nah, ya itu tadi Pak, lambat berjalannya waktu, kita usaha. Ya alhamdulillah sampai titik ini kita masih berdiri di kambing. Dan ini Pak, saya juga berterima kasih untuk kepada pelanggan kita di Dipta Ayu Farm yang masih percaya sama kandang kita. Ya semoga kita semua dikasih rezeki yang barokah Pak. Ya. Intinya saya terima kasih kepada pelanggan-pelanggan dari kandang kita di Dipta Ayu Farm. Oke. Semoga yang pernah beli di sini kambingnya jadi banyak berenang. Amin Pak, pemberenang hasil yang barokah. Kalaupun belum berhasil bisa dicoba lagi karena Bisa dicoba lagi. Butuh perjuangan Mas. Iya Pak. Ya kalau saya ini gini Pak, yang saya tiru itu ilmu ini Pak, ilmu orang judi Pak. Gimana itu? Kita cuma tiru ilmunya loh ya. Ilmunya aja. Orang judi itu pasang sekali dua kali belum dapat, pasang terus. Pasang terus sampai dapat. Sampai dapat. Itu yang kita pakai Pak. Gitu ya. Gagal sekali dua kali terus kita coba lagi sampai kita berhasil. Iya. Itu kalau karena apa? Karena sekarang kita udah punya diri, udah punya modal Ya. gitu. Tapi Mas Jadi, ini Idul Fitri Lebaran kandangnya full ini gimana ceritanya? Full Pak. Karena apa? Karena ini kan bingung juga Pak. Kemarin tuh Lebaran kurang berapa hari ya? 2-3 hari kita udah nyetok kambing Pak. Oh gitu. Karena bang pakan kita juga banyak. Belum kita ambil semua. Kasihan bang pakan itu kalau nggak dimanfaatin. Nah terus ini habis Lebaran kupat nanti kita langsung mau ngirim. Sebenarnya mepet Lebaran ini kita mau berangkat ngirim. Tapi kan nggak mungkin karena mau Lebaran. Masa kita mau Lebaran di jalan? Kan gitu. Makanya kita pending. Kita minta sampai ini habis Lebaran ini kita kirim. Kalau kita Lebaran kita ngirim, kita belum punya barang, ya pasar belum buka Pak. Kita mau cari di mana kan gitu. Makanya udah kita stok dari awal. Jadi nanti begitu Lebaran, udah Lebaran ke-6 apa ke-7 nanti kita udah mulai kerja, langsung kita kirim. Udah lah, pokoknya udah siap lah ya. Udah langsung kita kirim. Jadi kita nggak belanja ke pasar karena udah belanja duluan. Nah ini yang ready apa aja nih Mas? Kok banyak nih Mas? Ada betina, ada ini doro kita ready, bahan breeding doro ready. Bandot ada sih Pak. Soalnya kemarin juga habis dimuat. Bandot ada. Oh yang banyak ini betina-betina Pak kita. Betina anu ya, indukan laktasi 1 sampai 2. Ready. Gitu. Ini kalau apa namanya induk-indukan itu dari harga berapa sampai berapa tuh Mas? Kalau ini yang mau kita kirim ini root di harga 16-an ini Pak. 16-an. TB berapa? TB di 70 up. Ada yang 75, 76 ada. 70 up semua ini Pak. Nah kalau doro-doron ini Mas, doro-doron yang seperti ini. Yang doro-doron di kandang itu yang siap kawin tinggi badan 60. Harganya tetap Pak untuk betina 11.50. Berarti belum ada kenaikan ini ya? Belum. Idul Fitri ini ya? Belum ada. Mungkin kalau Idul Fitri nanti kalau ada kenaikan mungkin cuma 50.000 untuk betina Pak. Tapi untuk saat ini belum ada kenaikan. Belum ada, masih tetap 11.50, tinggi badan 60 up, siap kawin. Jadi buat kalian yang saat ini menemukan video ini, tinggalkan kolom komentar. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Gitu. Oke Mas Dedi, kalau ada teman-teman yang mau silaturahmi ke sini, mana nomor teleponnya? Bagi teman-teman yang mau main ke tempat kita, mau Lebaran lah Pak ya. Kalau kita belum bisa ke tempat sampean, mau main kandang kita, telepon aja dulu. Nomor kita 0852 13 31 2008. Terus alamat kita ada di Desa Sadar Sriwijaya, Kecamatan Bandar Sebawono, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Indonesia. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kami ucapkan kepada seluruh pemirsa YouTube channel Indra Palupi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.